Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wasyahhi. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat terutama di bulan Sya'ban ini, kewajiban dari keistimewaan di bulan Sya'ban salah satunya adalah turunnya ayat, yaitu kewajiban bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Shallu di sini fiilnya perintah untuk mengamalkan segala apa yang dinamakan solawat. Perbanyak kita baca solawat. Insya Allah dengan kekuatan solawat ini akan bisa memberikan kita kebahagiaan yang tidak pernah kita ketahui ke depannya maupun nanti di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, segala sesuatu kita bisa mengagendakan, termasuk pertumbuhan-pertumbuhan apa yang ada di dunia ini. Kadang-kadang kita bisa mengagendakan, bisa merencanakan, tetapi apapun bentuknya, rencana-rencana yang ada pada diri kita senantiasa ketentuannya, the final optionnya adalah selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berusaha, manusia bisa meletakkan sebagaimana jati dirinya sebagai manusia, tetapi ketentuan tetap ketentuan, yaitu masuk dalam qadar khairi wasyahri, yaitu qadar atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya yang kita cari di dunia ini, sementara sifatnya fata morgana, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita langkahkan, apapun yang kita jalankan, semuanya itu ada yang jalankan sebenarnya di belakang kita. Siapa lagi kalau bukan bismillahirrahmanirrahim, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini merupakan suatu ketentuan yang Allah gambarkan, yang Allah gemblengkan, yaitu kepada hambanya. Agar apa? Agar hambanya menjadi hamba Allah yang beriman. Iman di sini, sebagaimana iman ini fungsinya apa? Apabila iman ini tidak berfungsi, maka kita sebagaimana jasad yang hidup yang tidak bermakna sama sekali. Iman ini merupakan suatu kebahagiaan yang bisa membahagiakan kita, membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat, Rahman dan Rahim. Bukan itu saja, iman adalah suatu hal yang memberikan kita motivator, dinamisator, manfaat dalam suatu kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Orang kita hidup tanpa iman ibarat apa? Ibarat perahu yang melaju di atas lautan tanpa jangkar, tanpa tujuan, tanpa navigasi, apalagi navigator yang jelas. Ini merupakan suatu hal dinamisator yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Tidak lain hanyalah apa? Apakah kita perlu nyantai? Apakah perlu kita santai-santai aja? Tidak. Kalau kita punya iman, apa yang kita kejar? Yaitu tujuan satu, yaitu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya, betapa bangganya hati ini apabila hati ini rasa makrifat kita tinggi pada Allah, rasa iman kita tinggi pada Allah. Tetapi pada dasarnya lain. Apa yang terjadi pada hari-hari tertentu, bahkan setiap hari yang kita lakukan, apa yang kita lakukan? Salat yang sudah dijelaskan dalam pencariannya baginda Rasulullah SAW dalam cerita Isra dan Mi'raj, yang dicari merupakan suatu hadiah dari Allah buat umat Muhammad. Ternyata salat ini dijadikan sebagaimana momen-momen yang gak berarti buat umat Muhammad. Buktinya apa? Buktinya sekarang ketika salat 5 waktu sering kita tinggalkan.
Waktu awal daripada sholat kita campakkan. Begitu kekhusyukan daripada ketawatuan dari hati ini senantiasa tidak pernah kita jadikan momen yang nomor satu. Faktor dunia yang sifatnya fata morgana merupakan suatu hal yang idealis. Dengan segala sesuatu kemewahan dunia ini yang kita nomor satukan, sehingga kesibukan-kesibukan yang sudah didominan, yang sudah dilegalisir oleh para iblis ini merupakan suatu cermin nomor satu bagi mereka hamba Allah yang gak punya iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang sudah menjadikan suatu hal motivator, dinamisator, kemanfaat buat kita sebagai hamba Allah, sudah digambarkan dengan jelas manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Mari, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Mari kita lakukan senantiasa secara khusyuk. Apapun bentuknya, manusia hidup tidak pernah lepas dari masalah. Cuman bagaimana kita menyikapi masalah itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita menjadi hamba Allah yang beriman, makalah minta pertolongan. Kita mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan dengan kita tidak meninggalkan sholat. Sholat kita jalankan dengan baik. Bacaan-bacaan dalam sholat kita gunakan dengan baik. Insya Allah ini merupakan suatu petunjuk. Ustaz, saya sering sholat, bahkan kita sholat, kita mohon baca tetapi kita masih begini-begini aja. Koreksi dulu sholat kita. Jangan-jangan sholat kita, bacaan dalam sholat kita terlalu tergesa-gesa sehingga akan merubah makna daripada kita bicara sama Allah, kita curhat sama Allah. Ketika kita sholat, ini adalah waktu kita buat Allah, bukan waktu kita memikirkan duniawi, bukan. Waktu kita buat Allah yang senantiasa ini merupakan suatu yang tidak jelas notabene-nya. Jangan, ini jelas banget notabene-nya. Ini jelas banget khasiatnya ketika kita bicara sama Allah. Ketika kita curhat sama Allah, ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Ingat, segala sesuatu ibarat kita ini pohon yang ada di sini. Sekarang dia ada di sini, ini merupakan suatu kokohan yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana iman kita, apabila kita kokoh, sebagaimana akarnya di bawah kokoh dengan jelas, maka tidak mudah kita goyangkan. Kita pun juga seperti itu. Ketika kita sholat, ketika kita ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita khusyuk dalam menjalankan segala apa yang kita cari, menjalankan, mengucapkan apa yang kita bacakan dalam bacaan sholat. Allah terima, Allah dengarkan. Apalagi di sholat, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Sholat tahajud di tengah malam, kemudian memberikan suatu tambahan daripada ilmu atau pahala itu sendiri. Insya Allah Allah akan dengarkan. Insya Allah Allah akan berubah apa yang kesulitan, apa yang terjadi pada diri kita. Enggak usah khawatir. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah pasti bentengi kita. Apabila kita menjadi hamba Allah yang beriman, al-imanu atu'minu billahi, dengan makrifat yang tinggi, maka ini merupakan suatu cermin bahwa kita disayang Allah, bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah, bahwa kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar mendapatkan syafaat, bukan dari Allah saja, tapi dari syafaat baginda Rasulullah SAW. Ketika kita cinta Rasul, kekasih Allah, artinya kita cinta juga pada Allah. Ketika kita cinta pada Allah, artinya kita cinta juga pada baginda Rasulullah. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika dalam suatu riwayat disebutkan, ketika Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar mensodakohkan semua hartanya, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, hai Abu Bakar, idzan malak, apa yang kau punya? Semua harta sudah kau sodakohkan. Bahkan dalam riwayat disebutkan, kursi dalam ruang tamu aja sudah enggak ada. Apa yang Abu Bakar bisikan pada baginda Rasulullah? Apa yang Abu Bakar jawab pada baginda Rasulullah? Idzan malak, apa yang kau punya Abu Bakar? Abu Bakar jawabannya hanya satu. Yang kau punya anta Allah wa anta ya Rasul. Jadi sambil menangis Abu Bakar, yang kau punya Allah wa anta ya Rasulullah, artinya yang Abu Bakar punya hanyalah Allah dan baginda Rasulullah. Ini artinya apa? Artinya sholatnya Abu Bakar, imannya Abu Bakar,
benar-benar khusyuknya luar biasa. Bahkan tetesan air mata ketika kita dalam sholat, salah satu riwayat menyebutkan bahwa itu akan langsung mengurangi dosa kita selama 1 tahun. Selama 1 tahun ketika kita meneteskan air mata ketika di dalam sholat. Coba, bisakah kita meneteskan air mata di dalam bacaan sholat? Jangan meneteskan air mata karena masa kita, bukan. Meneteskan air mata karena kita jauh dari Allah. Karena saking cintanya kita pada Allah, ini akan mengurangi dosa kita 1 tahun. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin, marilah senantiasa apa yang sudah menjadi, yang diberikan Allah hidayah kepada kita, marilah kita senantiasa kita geluti dengan segala hikmah hidayah yang ada pada diri kita. Kita syukur. La in syakartum la azidannakum. Terus kita syukur itu, Mas. Kita perbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kerjaannya tiap hari tidak bisa mengunci lisan kita. Apa yang kita bicarakan hari ini dalam tausiah ini merupakan suatu dasar-dasar. Suatu dasar-dasar dalam suatu ilmu agama, tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau dasar ini aja tidak bisa kita tancapkan dalam hati kita, untuk apa kita belajar ilmu tinggi-tinggi? Pada ujung-ujungnya bukan padi makin berisik, makin runduk, tapi malah mengkangkang melawan Allah. Untuk apa kita belajar ilmu tinggi-tinggi? Kemudian pada ujung-ujungnya, the final actionnya adalah apa? Menciptakan aliran sendiri yang menentang dengan keputusan atau risalah dari baginda Rasulullah dan Allah yang sudah firman. Buat apa? Kemudian menciptakan aliran sendiri, kemudian menciptakan agama sendiri. Sudah dijelaskan. Lakum dinukum waliyati. Agamamu, agamamu, agamaku. Ini sudah merupakan suatu kejelasan bahwa nanti akan ada aliran agama-agama yang baru. Mereka yang pintar menjadi merasa dirinya, bahkan membordingkan dirinya sebagai apa? Sebagai Rasul. Sudah enggak ada. Sudah enggak ada Rasul lagi. Terakhir adalah Nabi terakhir, Rasul paling terakhir enggak ada. Kecuali baginda Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah. Rasul kita, kekasih Allah. Maka dari itu, mari dengan kekuatan iman-iman yang ada, terutama di akhir zaman ini, kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bersalawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.